Lutfi Nasim. Yang keenam, acara inti, yaitu pemaparan CV, visi, dan misi oleh calon Ketua ID Cabang Prabu Muli. Kemudian penutup. Baiklah, sebelum memasuki acara, ada baiknya kita bersama-sama berdoa agar acara kita diberikan kelancaran dan kemudahan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Doa bersama akan dipimpin oleh Dr. Haji Abdul Rahman SPOG. Langsung dilanjutkan dengan kata sambutan selaku Ketua ID Cabang Prabu Muli. Kepada dokter kami persilakan. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yafiquzul wazidah. Ya Rabbana, lakal hamdu yang bagi lijala, wajibul karim, ya wazir sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Ya Rahman, ya Rahim. Tentunya kami pada hari ini mohon perlindungan darimu, ya Allah, atas yang kami rencanakan pada hari ini. Mudah-mudahan yang kami laksanakan pada hari ini akan dapat berkah dan rahmat darimu, ya Rahman, ya Rahim. Jadikanlah ya Allah hari ini penentu buat kami semua, sehingga khususnya ID Prabu Muli, sehingga kedepannya kami dapat melaksanakan tugas-tugas kami dengan baik dan melaksanakan apa-apa yang dibutuhkan oleh masyarakat Prabu Muli khususnya dengan baik. Ya Allah, lindungilah kami semua dari malapetaka, bala, dan semua kejahatan-kejahatan yang bakal terjadi. Lindungilah kami dari hal-hal yang buruk, ya Rahman, ya Rahim. Ya Rahman, ya Rahim. Jadikanlah kami dokter-dokter yang dapat menjalankan amanah dan dapat menjalankan tugas kami dengan baik, ya Rahman, ya Rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin, alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Yang saya hormati rekan-rekan ID sekota Prabu Muli, khususnya pengurus ID Kota Prabu Muli, panitia pemilihan Ketua ID Prabu Muli periode 2022-2024, kemudian para peserta yang hadir pada hari ini yang saya hormati. Pertama-tama tentunya kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada hari ini kita tetap diberkahinya berupa kesehatan, kesempatan, dan tentunya nikmat yang telah diberikan kepada kita semua. Salawat dan salam atas junjungan Nabi besar kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan panutan kepada kita, dan insya Allah kita akan menjadi orang yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan salam saya juga buat rekan-rekan yang bukan beragama Islam. Insya Allah kita selalu akan berada dalam kebaikan. Tentunya saya sudah lama ya memegang ID Prabu Muli, bahkan dari Muara Enim dulu. Jadi berulang-ulang sudah dipegang oleh saya. Dari perjalanan ID ini saya lihat, mungkin kita akan uraikan dulu ya kegiatan-kegiatan ID yang selama saya pegang. Jadi pada mulanya kita melaksanakan kegiatan-kegiatan arisan permulaannya. Jadi waktu saya megang permulaan itu, saya megangnya Muara Enim dulu ya. Waktu itu Muara Enim masih bersatu dengan Prabu Muli, atau Prabu Muli ini belum menjadi kota, masih menjadi kota administratif. Sehingga ID waktu itu adanya di Muara Enim. Jadi kita mengadakan arisan pertemuan ID itu boleh dikatakan setiap bulan pada mulanya ya. Kemudian beberapa waktu Prabu Muli menjadi kota menjadi kota ya, jadi kota administratif menjadi kota, dan saya juga diangkat menjadi ketua pada saat itu. Dan itu pun kita lanjutkan pertemuan ID hampir setiap bulan.
Karena pada waktu itu dokter-dokter di sini masih sedikit, belum mencapai 50 orang ya. Spesialis baru sekitar 3 orang saja. Itu dokter spesialis kebidanan, penyakit dalam dan anak. Kemudian beberapa saat kemudian baru usul dokter bedah. Jadi ada 4 spesialis. Itu pun udah beberapa saat ya, udah beberapa waktu. Jadi pada waktu itu pertemuan-pertemuan ini itu agak lancar. Jadi anggotanya itu hampir hadir semua. Berjalan beberapa waktu kemudian, beberapa tahun ya, bukan beberapa tahun kemudian, itu sudah banyak yang tidak hadir. Jadi setiap acara itu biasanya kita adakan acara ilmiah, disponsori oleh perusahaan-perusahaan obat. Kemudian karena banyak tidak hadir, akhirnya dibuatlah inisiatif untuk bertemu 3 bulan sekali. Itu pun berlangsung kira-kira 1 tahun atau 2 tahun saja, karena banyak yang tidak hadir. Akhirnya saya putuskan, saya lupa tuh tanggal-tanggal yang tepat ya. Udahlah kita ketemu 4 bulan sekali saja, dilaksanakan oleh rumah sakit. Jadi 4 bulan sekali itu dilaksanakan oleh rumah sakit. Jadi yang pertama kali menyelenggarakan pertemuan itu adalah Rumah Sakit Bunda Prabu Muli. Kemudian yang kedua Rumah Sakit Pertamina Prabu Muli. Dan hanya berlangsung 2 kali itu saja. Dan selanjutnya tidak berlangsung lagi. Dari sini saya melihat bahwa karena kesibukan ya, karena kedisiplinan juga, karena rumah sakit umum juga sudah sangat disiplin, sudah sangat ini ya, jadi sehingga orang sudah susah untuk keluar. Karena kesibukan juga mungkin, karena banyak kasus-kasus yang mesti ditangani, sehingga sulit kita bertemu. Akhirnya saya mengambil satu kesimpulan bahwa apa yang dibutuhkan oleh ID Prabu Muli ini. Saya berkesimpulan bahwa ID Prabu Muli ini kebutuhan utamanya adalah masalah administratif. Masalah administratif, yaitu pengurusan keanggotaan. Misalnya pengurusan untuk pindah anggota atau mendaftar anggota baru atau ingin membuat STR. Itu kebutuhan utama daripada organisasi ini. Saya perhatikan seperti itu. Sehingga saya perkuatlah pada saat itu adalah administrasinya. Yaitu kita bentuk kantornya di sini, kita tunjuk orang-orangnya, orang-orang pelaksananya ya, pelaksana sekretariatnya, yang bukan dokter di sana kita tunjuk, dia tetap, sehingga urusan-urusan administrasi itu dapat berjalan dengan lancar tanpa satu halangan apapun juga. Pada mulanya mungkin mereka ketemu dengan saya untuk urusan administratif, tapi akhir-akhir ini berkasnya saja yang datang dengan saya dan saya tanda tangani. Alhamdulillah selama saya jadi ketua ID tidak ada suatu proses berkas pun yang terlantar. Jadi mungkin kalau ada sedikit hambatan mungkin di tingkat-tingkat administrasi di sekretariatnya. Tapi kalau langsung datang ke meja saya lihat kelengkapan administrasinya sudah cukup, langsung saya tanda tangani. Karena saya anggap inilah kebutuhan utama dari anggota ID Prabu Muli, sehingga kita perlu memfokuskannya ya. Nah dari sini ada beberapa kegiatan lain, mungkin nanti akan disampaikan nanti secara detail ya, termasuk laporan keuangan pada kita serah terima nanti ya, setelah anggota ini terpilih yang baru, ID kepengurusan ID yang baru, waktu akan serah terima kita akan uraikan nanti secara detail. Saya sebenarnya minta di awal-awal ini ya, di awal-awal ini ada bisa nanti disampaikan. Nanti ya. Nanti waktu pelantikan mungkin kita akan uraikan secara detail.
Nah, kita sebenarnya ada sesuatu yang menggantung karena COVID ini. Jadi selama COVID ini 2 tahun lebih, kita jarang sekali ketemu atau tidak pernah ketemu lagi ya. Saya beberapa kali ada mengajak pertemuan secara virtual, secara tatap muka atau offline ya. Pada saat itu, tapi anggota-anggota ID-nya pada tidak berani ya, takut lah istilahnya ya, takut ketularan dan segala macam. Untuk membahas masalah COVID sebenarnya pada saat itu. Pada mulanya saya sering banyak membuat acara-acara untuk masyarakat umumnya ya, tentang COVID ini ya, tentang COVID. Pada permulaan sekali COVID muncul, yaitu di bulan-bulan April tahun 2020 melalui YouTube. Tetapi setelah 3 kali rasanya saya sampaikan melalui YouTube, akhirnya saya mengambil suatu keputusan atau inisiatif. Jadi karena masalah COVID ini sering sekali terjadi perubahan atau dinamis sekali ya. Dinamis sekali, bisa berubah dalam tempo beberapa hari-harian, mingguan, bahkan tidak sampai 1 bulan ya. Rata-rata mingguan sudah terjadi perubahan-perubahan. Sehingga saya khawatir apa yang saya sampaikan itu nanti tidak up to date ya. Sehingga saya stop YouTube itu, khawatir nanti tidak up to date. Saya juga mohon maaf kepada rekan-rekan sekalian, saya jarang sekali muncul di grup ID Prabu Muli, karena saya khawatir juga ya, karena banyak sumber-sumber lain yang bisa kita ambil untuk tanggapan masalah COVID-19 ini, karena dinamisnya terlalu tinggi sekali. Dari sinilah sebenarnya kita ada suatu agenda besar ya yang belum terlaksana karena COVID ini, yaitu kita akan mengadakan kerja sosial, kerja bakti sosial kesehatan, yaitu kerjasama antara ID wilayah dengan ID Prabu Muli yang kita rencanakan pada bulan Oktober tahun 2020. Bulan Oktober kita sudah menemui Pak Wali Kota, Pak Wali sudah ACC untuk melaksanakan itu, tapi karena masalah COVID tertunda sampai dengan saat ini. Jadi untuk agenda yang ini nanti mungkin akan dilanjutkan dengan kepengurusan ID yang baru. Jadi agenda tentang kerja bakti sosial kesehatan antara ID wilayah dengan ID Prabu Muli. Jadi mungkin selama saya memimpin ID ini lama sekali ya. Mungkin ada juga seseorang yang sumbang, Pak Dr. Rahman terus-terusan ya. Saya nggak ngerti juga ya kenapa bisa terus-terusan. Saya juga bingung ya kenapa bisa terus-terusan. Sebenarnya menurut anggaran dasar, anggaran rumah tangga ID ya paling lama 2 periode ya. Tapi waktu itu ada stagnasi. Jadi pemilihan ketua ID habis masanya karena saya lalai juga, stagnasi beberapa tahun, jadi dianggap vakum sebenarnya. Tapi secara administratif tetap jalan terus. Akhirnya dilakukan pemilihan lagi dan orang menunjuk saya lagi ya. Saya berpikir kenapa saya masih bersedia, karena tadi bahwa yang sangat dibutuhkan oleh anggota ID Prabu Muli ini adalah masalah administratif, sehingga nanti kita sudah punya sekretariat di Rumah Sakit Air Bunda ini. Dengan kepengurusan sekretariatnya sudah baku istilahnya, sudah berjalan sedemikian rupa ya, sehingga mereka itu sudah memahami apa-apa yang mereka harus kerjakan, dan mereka juga tidak menuntut gaji ya, tidak menuntut apa-apa, karena dia diambil dari pegawai Rumah Sakit Air Bunda inilah. Jadi apa yang saya perintahkan mereka laksanakan. Jadi saya melihat itu ya baiklah, mungkin saya memegang ini itu sampai dengan saat ini. Itu mungkin pandangan saya, mungkin pandangan rekan-rekan sekalian mungkin agak berbeda ya. Tetapi inilah sebenarnya saya hanya ingin mengatakan bahwa bagi siapa nanti yang ditunjuk menjadi ketua ID yang baru, jadi ini titik atau fokusnya di sini ya.
Jadi kalau kita akan mengadakan pertemuan-pertemuan atau kegiatan-kegiatan, ya bisa juga ya, tetapi itu bukan menjadi suatu inti pokok. Karena sekarang saat ini dunia ini sudah sangat terbuka sekali. Apapun yang kita minta atau yang kita inginkan, itu tinggal menggerakkan jari saja ya. Beda dari zaman dahulu, zaman saya baru-baru jadi dokter, ya, atau saya baru jadi dokter spesialis, memang kita sangat butuh ya tentang kegiatan-kegiatan ilmiah yang sifatnya kelompok. Tapi sekarang kalau kita rajin saja ya, kita punya inisiatif dan kreativitas yang tinggi, apapun bisa kita dapatkan dengan mudah, tidak susah lagi. Apapun kita dapat dengan mudah. Bahkan setiap minggu itu ada seminar tentang ilmu kesehatan. Jadi kita tinggal buka saja, ikut saja ya. Dalam bidang apapun juga, dalam bidang kedokteran spesialis apapun ya, sub spesialis apapun bisa kita ikuti. Jadi sekarang sudah terjadi perubahan-perubahan, sehingga apabila kita adakan sesuatu kegiatan-kegiatan, kemungkinan agak kurang ya mendapat respon. Jadi tapi pengurus ID yang baru nanti coba, boleh dicoba nanti untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya seperti itu. Jadi ini mungkin ya yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Sebelum mengakhiri kata sambutan ini, perlu saya beritahukan juga kemungkinan saya dalam memimpin ID ini banyak kekurangan, kekeliruan dan lain sebagainya. Dan juga mungkin masalah keuangan sedikit akan saya bicarakan, bahwa selama saya menjadi ketua ID, saya tidak pernah megang uang ID ya, dan tidak pernah mengambil uang ID itu satu peser pun juga. Walaupun saya pergi seminar, saya bayar sendiri, muktamar saya bayar sendiri, ke Palembang juga saya bayar sendiri. Jadi saya tidak pernah tahu dengan uang ID ya. Hanya laporan-laporan saja, dan itu pun jarang dilaporkan. Jadi nanti bendahara, itulah waktu sekretaris ID ketemu dengan saya bilang nanti siapkan semuanya itu ya, siapkan semuanya itu dengan rapi sehingga nanti bisa kita pertanggungjawabkan. Tapi itulah ya saya ya, jadi semenjak saya pegang ketua ID, saya belum pernah mengambil uang ID itu, belum pernah rasanya ya, belum pernah satu peser pun ya, baik saya ke muktamar atau menghadiri acara-acara ID yang ada di Palembang. Jadi minyak juga mobil saya beli sendiri dan segala macam saya tidak pakai uang itu. Jadi ini saja saya kira yang dapat saya sampaikan. Mungkin sedikit ya, kenapa saya nyampaikan itu, perlu dipahami juga nanti jadi ketua ID itu kemungkinan uangnya tidak banyak ya, kecuali sekarang mungkin ya. Kalau dulu tuh minus terus ya, karena sekarang sudah agak tertib dikit karena ada STR. Jadi kalau orang mau ngambil STR mesti bayar iuran ini. Kalau dulu enggak ya. Jadi orang itu kadang-kadang mau bayar, kadang-kadang tidak ya. Jadi sekarang sudah agak tertib sedikit. Jadi insya Allah nanti uangnya bisa ditanyakan ya. Saya mintakan pada pengurus ID, terutama bendaharanya, untuk membuat pembukuan yang tentang keuangan itu. Jadi sekali lagi sebelum saya tutup, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau ada kekeliruan, kesalahan atau ketidakpuasan dari rekan-rekan sekalian. Saya kira ini saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita masuk acara selanjutnya. Mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Airku
tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah air. Indonesia bersatu, hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Allah jiwanya, Allah badannya, untuk Indonesia Raya. Merdeka tanahku, negeriku yang ku cinta, Indonesia Raya. Merdeka, merdeka, merdeka Indonesia Raya. Indonesia merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta, Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya. Oke, baik. Terima kasih dokter semuanya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, selanjutnya kita akan mendengarkan kata sambutan dari Dewan Penasehat Pemilihan Ketua ID Cabang Prabu Muli yang akan diwakilkan oleh Dr. Rahmat Ginting SPOG. Kepada dokter kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dengar ya? Sama-sama. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Selamat siang dan salam sejahtera kepada rekan-rekan sejawat sekalian. Pertama-tama tentunya saya ucapkan terima kasih nih kepada panitia yang sudah bersusah payah untuk melaksanakan kegiatan yang harusnya memang rutin kita lakukan setiap 3 tahun sekali, yaitu dalam rangka muktamar pemilihan ketua, dan sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk mewakili dari Dewan Penasehat dari ID. Perlu saya sampaikan bahwa sebenarnya yang berbicara pada siang hari ini adalah Dr. Zul Amri Muhtar. Tapi tadi sudah saya konfirmasi kepada Dedi SPA, ternyata Dr. Zul Amri Muhtar pada saat ini sedang dalam keadaan sakit. Jadi beliau dirawat di rumah. Oleh karena itu saya mewakili, kita doakan kepada senior kita, Dr. Zul Amri Muhtar, agar kiranya diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga beliau bisa kembali beraktivitas seperti biasa. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Dr. Haji Abdurrahman sebagai Ketua ID periode yang lalu. Di sini juga ada saya lihat Dr. Tejo. Assalamualaikum Dr. Tejo. Dr. Tejo ini adalah asisten sekarang di pemerintahan Kota Prabu Muli. Dan kepada teman-teman sejawat sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah sama kita dengarkan apa yang disampaikan oleh Dr. Haji Abdurrahman, bahwa benar sekali ya, bahwa kalau kita lihat fungsi daripada ID ini sendiri sebetulnya kalau dari ADART kita kan ada 3 ya. Fungsi sebagai pemersatu, kemudian sebagai wadah untuk pembina anggota, dan sebagai wadah untuk pemberdayaan anggota. Tapi dalam kenyataan pelaksanaannya selama ini memang karena memang apakah sudah seperti zaman sekarang ini kegiatan-kegiatan pembinaan maupun pemberdayaan itu sudah bisa
masing-masing dilakukan oleh organisasi profesi, sehingga kalau dokter umum kan ada PDUI, kalau dokter spesialis ada perhimpunan-perhimpunan, sehingga ID-nya sendiri kelihatan kegiatan-kegiatan yang bersifat pembinaan ilmiah itu menjadi sedikit terabaikan. Tapi begitupun saya sangat sepakat bahwa fungsi ID ini untuk administratif benar adanya. Jadi nanti Dewan Penasihat juga menginginkan kiranya memang sekretariat ini harus tetap diperkuat, apalagi dengan sistem digital sekarang ya, bahwa ID sudah pakai sistem digital, kita akan perkuat dan kita akan permudah supaya nanti setiap anggota yang melaksanakan perpanjangan, apakah itu STR, apakah itu surat-surat administratif lain yang bersifat untuk kelancaran bertugas, untuk melakukan praktek pelayanan kesehatan, ini nanti menjadi peran senter daripada ID, saya pikir. Kemudian saya secara pribadi mungkin mewakili dari Dewan Penasehat ini mengucapkan banyak terima kasih kepada Dr. Haji Abdurrahman yang sudah memimpin ID, yang sudah begitu lama. Dr. Rahman ya, dari mulai saya masuk ke Prabu Muli sampai hari ini, saya di Prabu Muli udah 20 tahun. Ketua ID-nya dari saya masuk sampai sekarang masih Dr. Haji Abdurrahman. Ya. Jadi sudah selayaknya lah ID berterima kasih kepada Dr. Rahman yang menyediakan segala fasilitas ya, termasuk SDM dan ya tempat untuk dijadikan sekretariat ID sampai pada hari ini. Jadi nanti kalau seandainya ketua ID yang baru terpilih, mungkin bukan dari yang bekerja di Rumah Sakit Bunda, nanti mungkin harus menjalin hubungan yang tetap harmonis karena kesekretariatan kita sampai saat ini masih berada di Rumah Sakit Bunda. Barangkali akhirnya sebagai ya namanya yang menasehati ya, walaupun sudah senior tetap aja segala sesuatu bisa terjadi. Jadi kalau dari kami barangkali substansi yang perlu kami sampaikan adalah mari kita jadikan wadah ID ini menjadi pemersatu kita sebagai wadah pembina dan pemberdayaan kita. Tetaplah kita berpegang teguh kepada Kode Etik Kedokteran Indonesia dan tetap berpegang teguh kepada Sumpah Dokter Indonesia, karena bekerja tanpa etik sangat berbahaya pada saat hari ini. Oleh karena itu kembali kita ingatkan bahwa di dalam setiap pertemuan-pertemuan, apakah itu perhimpunan, biasanya masalah etik kembali disinggung, kembali diingatkan kepada kita, supaya kita sesama dokter, sesama teman sejawat, bisa saling menguatkan. Teguhlah berpegang kepada kedua tadi itu, dan kemudian yang saya lihat pada saat ini bahwa silaturahim kita memang agak sedikit terabaikan, mungkin karena COVID ini mungkin ya, tetapi barangkali ke depan kita sudah bisa akan perkuat kembali. Mari kita perkokoh silaturahim, jangan segan untuk saling berkomunikasi dan berkonsultasi, karena dengan cara begitu kita bisa saling menguatkan dan bisa memperkuat. Jadi kalau sudah kuat ID ini, mungkin apapun bisa kita lakukan. Kita bisa memberikan masukan kepada kepala daerah atau kepada tempat yang lain. Barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan mewakili dari Dewan Penasihat ID. Mohon maaf bila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Rahmat. Acara selanjutnya masih dengan kata sambutan. Kali ini dari Ketua Panitia Pemilihan Ketua ID Cabang Prabu Muli periode 2022-2024, Dr. Rehulina BR Tarigan, MKet, SPPD Finasim. Kepada dokter kami persilakan. Terima kasih Dr. Primadea. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada acara Muscap ID Prabu Muli yang meskipun lewat Zoom di rumah masing-masing, namun pastinya tidak mengurangi inti dari acara ini. Terima kasih kepada para senior, kepada seluruh
teman sejawat, dokter spesialis, dokter umum yang telah meluangkan waktu di hari liburnya untuk hadir di acara Muscap Idi Prabu Muli yang kita cintai ini. Kepada yang terhormat Ketua ID Cabang Prabu Muli, Dr. Abdurrahman, spesialis objek, kepada Dewan Penasihat ID Cabang Prabu Muli, para senior, teman sejawat, dokter umum dan dokter spesialis, anggota ID Cabang Prabu Muli yang sangat kami sayangi. Dan tak lupa pula kepada seluruh tim panitia seleksi Muscap ID, pemilihan Ketua ID periode 2022-2025. Pada kesempatan ini, saya sebagai Ketua Panitia akan menyampaikan laporan kegiatan seleksi pemilihan Ketua ID Cabang Prabu Muli periode 2022-2025. Dimulai dengan pembentukan tim panitia seleksi sampai dengan dikeluarkannya SK dari Ketua ID. Selanjutnya dilakukan voting secara online melalui Google Forms dengan pengisian nama pemilih beserta NPA ID aktif dan nama calon Ketua ID. Selanjutnya ditarik suara 3 terbanyak dari masing-masing calon Ketua ID. Perlu kami informasikan bahwa saat ini terdapat 158 orang anggota ID Cabang Prabu Muli. Hasil voting pada putaran ke-1 ada 3 orang dokter teman sejawat kita yang memiliki suara terbanyak. Yang pertama yaitu Dr. Yus Ukrawiyah, spesialis THT, sebanyak 56 suara. Kedua, Dr. Ardianto Tamin, spesialis penyakit dalam, sebanyak 43 suara. Dan Dr. Rahmat Ginting, spesialis objin, 21 suara. Namun terdapat 1 orang calon ketua yang mengundurkan diri, sehingga hanya ada 2 calon ketua ID yang nantinya pada siang ini akan maju dan mempresentasikan serta memaparkan CV, visi, dan misi sebagai calon ketua ID Cabang Prabu Muli periode 2022 hingga 2025. Yang insya Allah akan kita dengarkan dan saksikan pada siang hari ini. Selanjutnya, sesudah para calon memaparkan dan mempresentasikan CV, visi, dan misinya, maka kita akan membuka link voting putaran kedua via Google Forms. Untuk penentuan suara terbanyak pertama, selanjutnya akan menjadi Ketua ID terpilih dan terbanyak kedua sebagai Wakil Ketua ID ataupun nantinya ditunjuk sebagai Sekretaris ID Cabang Prabu Muli periode 2022 hingga 2025. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya atas nama panitia memohon maaf yang sebesar-besarnya bila dalam penyelenggaraan acara siang ini terdapat banyak kekurangan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Reful atas kata sambutannya. Selanjutnya kita akan memasuki acara inti, yaitu pemaparan CV, visi, dan misi calon ketua ID Cabang Prabu Muli periode 2022-2025. Acara ini akan dipandu oleh Dr. Weni selaku moderator. Kepada Dr. Weni, saya persilakan. Baik, terima kasih Dr. Dea. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Izin dokter, pada hari ini saya diamanahkan oleh tim panitia seleksi calon ketua ID Kota Prabu Muli periode 2022-2025 sebagai moderator dalam kegiatan pemaparan CV, visi, dan misi dari calon ketua ID Kota Prabu Muli periode 2022-2025. Adapun teknis acara akan saya sampaikan. Yang pertama, kegiatan ini akan dibagi ke dalam 3 segmen. Segmen pertama adalah pemaparan dari masing-masing kandidat mengenai visi dan misi sebagai ketua ID periode 2022-2025
itu diberikan waktu selama 5 menit. Nanti waktu undur akan difasilitasi dari tim IT Rumah Sakit AR Bunda. Segmen kedua yaitu pertanyaan dari tim panelis. Untuk diketahui, tim panelis kita terdiri dari 3 orang, yaitu tim penasihat ID yang diketuai oleh Dr. Zul Amli Mukhtar SPA, yang saat ini tidak dapat hadir, sehingga diwakili oleh Dr. Rahmat Ginting SPOG. Yang ketiga yaitu Dr. Happy Tejo Cahyono MPH, yang keempat Dr. Susianti SPOG, dan yang terakhir Dr. Bujang Susanto SPB, yang saat ini juga tidak dapat berkesempatan hadir karena menghadiri PIT IKB di Lampung. Baiklah, nanti dari tim panelis akan memberikan masing-masing 1 pertanyaan untuk para kandidat. Nanti kita akan menggunakan decision maker generator untuk menentukan panelis mana yang akan memberikan pertanyaan kepada masing-masing kandidat. Diberikan kesempatan selama 1,5 menit atau 90 detik untuk menjawab pertanyaan. Dan segmen terakhir, segmen ketiga, yaitu pertanyaan dari masing-masing kandidat kepada kandidat lawan masing-masing 1 pertanyaan. Dan diberikan kesempatan 1,5 menit atau 90 detik untuk menjawab pertanyaan. Setelah selesai segmen ketiga, acara selesai dan akan diberikan waktu 1 kali 24 jam kepada masing-masing kandidat untuk melakukan kampanye hingga waktu pemilihan yang akan ditentukan kemudian melalui link Google Form. Setelah acara selesai, acara akan dikembalikan ke MC awal. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, mari kita masuk ke segmen pertama, yaitu pemaparan dari visi dan misi dari calon Ketua ID Kota Prabu Muli tahun 2022 sampai dengan 2025. Untuk yang pertama kami berikan kesempatan kepada calon 1, yaitu Dr. Yus Ukhrawiyah SPTHTKL. Ya, kurikulum vitae nama lengkap Dr. Yus Ukhrawiyah SPTHTKL, tempat tanggal lahir Prabu Muli 16 Januari 1975, NPAID yang terlampir, jenis kelamin perempuan, status menikah, pekerjaan ASN RSUD Kota Prabu Muli, dengan alamat email yang terlampir, alamat di Jalan Jenderal Sudirman, nomor 2D, Kota Prabu Muli. Riwayat organisasi, anggota bidang pengabdian masyarakat ID Cabang Prabu Muli, anggota Perhati KL wilayah Sumatera Selatan. Riwayat pendidikan, SD Pertamina Kota Prabu Muli, SMP Negeri 1 Kota Prabu Muli, SMA Negeri 1 Kota Prabu Muli, dan dokter umum FK Universitas Sriwijaya, dan dokter spesialis THTKL FK Universitas Indonesia. Baiklah, untuk timer dari tim IT bisa tampilkan. Ya, kepada Dr. Yus, dipersilakan dok. Bisa dibantu timer? Dr. Yus? Dr. Yus masih mute, dok? Tes. Ya, dok. Ya, kedengeran? Ya, kedengeran, dok. Oke. Sebentar, dok. Dari tim IT bisa dibantu timer 5 menit? Apa sudah tampil? Saya ini share screen jadi tidak tampil. Sudah. Kalau di
Baik, Dokter Yus, boleh dimulai. Nanti timernya kita manual karena tidak bisa ditimpa screen-nya. Oh iya. Dokter Deas, ingatkan saya ya, karena saya tidak tampak ini. Share. Ingatkan saya 1 menit terakhir ya. Mulai. Mulai. Moderator boleh dimulai? Bisa dimulai, Boleh dimulai, Dok. silakan Dok. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang saya hormati Allahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua ID Cabang Prabu Muli, Dr. Haji Abdurrahman SPOG. Yang saya hormati Dewan Penasihat ID Cabang Prabu Muli, Dr. Ahmad Ginting SPOG, Dr. Haji Happy Tejo MPH, dan Dr. Susianti SPOG. Yang saya sayangi seluruh teman sejawat sekalian. Dalam kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan visi dan misi sebagai calon Ketua ID Cabang Prabu Muli periode 2022 sampai 2025. Slide-nya please. Adapun visi yang ingin saya sampaikan apabila saya terpilih menjadi Ketua ID Cabang Prabu Muli, yaitu menjadikan ID Cabang Prabu Muli sebagai organisasi profesi yang mandiri, independen, solid, dan berwibawa di tingkat regional maupun nasional dalam mewujudkan dokter yang sejahtera, profesional, dan masyarakat yang sehat. Adapun misi yang akan saya jalankan untuk mencapai visi tersebut adalah yang pertama, menjalin komunikasi yang harmonis dengan setiap anggota ID cabang sehingga akan terwujud organisasi profesi yang solid dan kuat, termasuk di dalamnya tata kelola administrasi, anggaran, dan aset organisasi yang transparan dan akuntabel. Yang kedua, yaitu memelihara hubungan baik antar ID wilayah dan cabang maupun dengan pengurus besar ID sehingga terwujud organisasi profesi yang berwibawa. Adapun misi yang ketiga adalah mewujudkan kesejahteraan anggota ID cabang dengan memperjuangkan hak-hak dokter, termasuk di dalamnya perlindungan terhadap anggota, kemudian pendidikan kedokteran, jenjang karir, pendapatan yang rasional, serta lingkungan kerja yang mendukung dan kondusif. Adapun misi yang keempat adalah mewujudkan anggota ID cabang yang semakin profesional dengan melakukan perbaikan kualitas, kemudahan akses pendidikan, dan penegakan etika kedokteran. Slide. Adapun misi yang kelima adalah mewujudkan peran aktif anggota ID cabang dalam meningkatkan maaf ini nggak kelihatan di sini. Dapat Dok? Enggak, tutup. Yang kelima yaitu mewujudkan peran aktif anggota ID cabang dalam meningkatkan status kesehatan masyarakat melalui partisipasi yang lebih efektif dan berkualitas. Adapun misi yang keenam adalah menyuarakan aspirasi anggota ID cabang dalam upaya meningkatkan dan mengoptimalkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Adapun misi yang terakhir, yaitu yang ketujuh, adalah mengembangkan standar pelayanan profesi, standar etika, dan memperjuangkan kebebasan profesi yang mampu menyelaraskan
perkembangan ilmu dan teknologi kedokteran sesuai dengan kebutuhan masyarakat, termasuk sistem digitalisasi. 1 menit terakhir, Dr. Yus. Ya, ini saja visi misi yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Jadi ada 1 visi dan 7 misi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk selanjutnya kita dengarkan pemaparan visi dan misi dari Calon Ketua ID Kota Prabu Muli tahun 2022-2025 yang kedua, yaitu Dr. Ardianto Tamin, SPPD Finasim. Bentar. Baik. Dr. Ardianto, SPPD Finasim, dokter spesialis penyakit dalam, pendidikan FK Unsri S1 Kedokteran Umum tahun 93 sampai 2000. PPDS IPD FK Unsri SP1 penyakit dalam 2009 sampai 2014 dan PPDS SP2 FK Unsri SP2 endokrin 2021 sampai sekarang. Untuk jabatan di organisasi profesional cukup banyak, Ketua Seksi 1 ID Cabang Pramuli 2002 sampai 2005, lalu Kabid Penelitian, Ketua 2 ID Cabang Lubuk Linggau 2014 sampai 2017, Wakil Ketua ID Cabang Lubuk Linggau 2017 sampai 2017, dan sampai saat ini pengurus PAPDI Cabang Palembang, PAPDI Sumsel 2018 sampai sekarang. Kontak, email, dan alamat yang tertera. Lalu pengalaman kerja, itu Kepala PKM Kota Padang 2001 sampai 2003, Kepala Klinik Haliburton 2003 sampai 2006, Kepala IGD Rumah Sakit AR Bunda Prabu Muli 2006 sampai 2009, Chief Resident Interna RSMH Palembang 2010 sampai 2011, Ketua Komite Medik RSAR Bunda Lubuk Linggau 2014 sampai 2017, Ketua Komite Medik RSA Bunda Prabu Muli 2017 sampai 2021, dan Kabid Pelayanan dan Penunjang Medik RSAR Bunda Prabu Muli 2018-2021. Pengalaman penelitian dan pengalaman klinis dapat dibaca seperti yang tertera. Baiklah. Untuk timer kita set dulu ya, Dok. Baik, untuk Dr. Ardianto bisa dimulai, Dok. Terima kasih, Dr. Weni. Apakah suara saya sudah jelas terdengar? Yes, Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan saya hormati Ketua ID Cabang Prabu Muli Dr. Haji Abdurrahman, para Dewan Penasihat ID Cabang Prabu Muli, Dr. Ahmad, Dr. Dr. Syanti, Dr. Pujang, kemudian rekan-rekan sejawat senior, kemudian rekan-rekan adik-adik sekalian yang saya hormati, salam sejahtera bagi kita semua. Baiklah, saya akan menyampaikan visi dan misi saya untuk pemilihan Ketua ID Cabang Prabu Muli. Bisa bantu slide berikutnya. Admin bisa slide berikutnya. Halo, Dok. Apa belum tampil, Dok? Belum betul. Ini sudah, Dok. Sudah, Dokter. Jadi visi saya yaitu menjadikan ID Cabang Kota Prabu Muli sebagai organisasi profesi yang mandiri, amanah, tangguh, dan unggul. Atau kita sebut ID Prabu Muli Mantul. Berikutnya.
Mandul bukan? Mandul ke Dokter Rahman. Terus. Untuk mencapai visi tersebut, saya lakukan ada 5 misi. Yang pertama, akan menyelenggarakan pengelolaan organisasi yang berkualitas, aktif, dan bermutu. Yang kedua, mewujudkan dokter yang profesional, produktif, sejahtera, serta menciptakan masyarakat yang sehat serta bermutu. Yang ketiga, menjalin komunikasi dan memelihara hubungan baik antar pengurus, anggota, organisasi provinsi, serta pemerintahan terkait. Yang ketiga yaitu yang keempat, mengembangkan standar profesi, standar pelayanan profesi, standar etik, dan memperjuangkan kebebasan profesi yang mampu menjelaskan perkembangan ilmu. Yang terakhir, mampu dan berperan aktif dalam mengikuti perkembangan ilmu dan teknologi kedokteran. Jadi ada 5 misi yang saya akan bawa. Slide berikutnya. Selesai. Halo dok, apakah tampil dok? Oh, sudah selesai. Terima kasih. Semoga pemilihan ketua ID berjalan dengan lancar dan kepada yang terpilih semoga amanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada Dr. Ardianto, SPPD, telah memaparkan visi misi sebagai calon ketua ID Prabu Muli periode 2002-2025. Selanjutnya, kita memasuki segmen yang kedua, yaitu pertanyaan dari tim panelis, tim penasihat ID, masing-masing 1 pertanyaan diberikan untuk para kandidat. Dan diberikan kesempatan nanti 90 detik untuk menjawab pertanyaan. Sebelumnya saya buka dulu, saya sharing dulu. Ini, oke. Baik, apakah tampak? Jadi ini saya akan melakukan decision maker menggunakan generator. Ini Dr. Yus. Jadi panelis kita hari ini ada 3 orang tim panelis yang dapat hadir. Pertama Dr. Susianti SPOG, Dr. Rahmat Ginting SPOG, dan Dr. Happy Tejo Cahyono MPH. Jadi kita tentukan menggunakan ini ya dok ya, izin dok. Ya baik. Dari pertanyaan dari siapa, Dr. Yus? Baik, nanti Dr. Yus akan mendapat pertanyaan dari Dr. Susianti SPOG. Selanjutnya kita untuk Dr. Ardianto ya dok ya. Sorry. Kita ulang lagi. Ardianto. Dr. Susi tadi sudah. Berarti Dr. Rahmat Ginting ya. Ya, Dr. Ardianto akan mendapatkan kesempatan pertanyaan dari Dr. Tejo. Baiklah, untuk yang pertama, kita beri kesempatan kepada Dr. Susi untuk bertanya kepada Dr. Yus, dok. Izin Dr. Susi, apakah bisa on cam Dr. Susi? Assalamualaikum Dr. Weni, saya lagi di jalan, suara lagi nih. Dr. Weni, dengeran? Ya, bisa di itu aja dok, ditulis dok, di chat dok. Tadi udah saya tulis, saya kirim ke WA-nya. Oh ya, siap dok, siap dok. Saya lihat dulu dok. Siap dok. Ya dok.
Saya akan menyampaikan amanah dari Dr. Susi. Pertanyaan untuk Dr. Yus. Saat ini sadar atau tidak, seperti ada jurang atau tembok pemisah antara anggota yang senior dan junior, atau antara anggota dokter umum dan yang sudah spesialis. Seandainya nanti terpilih, apa langkah konkret Anda yang akan Anda lakukan untuk menjembataninya? Sudah paham, Dok? Dokter Yus? Iya. Ya, Dok. Sebentar saya buka timer dulu, Dok, ya. Ini 90 detik ya, Dok. Jadi sekarang? Oke, Dok. Bisa dimulai, Dok? Ya. Terima kasih Dr. Susianti SPUG atas pertanyaannya. Jadi memang benar, kalau saya juga merasakan adanya jurang pemisah ya antara dokter senior dengan dokter junior, kemudian dari dokter spesialis dengan dokter umum. Makanya pada misi saya, misi yang pertama itu adalah menjalin komunikasi yang harmonis dengan setiap anggota. Ya, ini langkah pertama yang akan saya lakukan. Karena saya juga merasa bahwa kita sesama anggota ID cabang Prabu Muli ini yang berjumlah 151 orang itu tidak saling mengenal. Yang kenal hanya itu saja, ya, yang senior-senior saja, yang dengan yang baru kita tidak kenal. Karena itu tadi kita tidak pernah bertemu di grup juga, mungkin yang baru-baru malu-malu ngomong kayak gitu. Jadi langkah pertama itu untuk mendobrak jurang pemisah itu kita harus saling kenal dulu. Kalau kita sudah saling kenal, komunikasi jalan, nah maka jurang itu perlahan akan hilang dan kita harapkan itu hancur gitu loh. Dan selanjutnya apabila komunikasi juga berjalan, mudah-mudahan permasalahan yang ada pun akan muncul dan itulah fungsi dari organisasi ID ini bisa jalan kayak gitu ya. Jadi tidak vakum. Jadi fungsinya sebagai pemersatu, pembina dan pemberdaya dokter di Prabu Muli bisa jalan. Itu saja, terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Dokter Yus. Sama-sama. Atas jawabannya. Selanjutnya untuk Dokter Ardianto diberi kesempatan kepada Dokter Tejo untuk menyampaikan satu pertanyaan kepada Dokter Ardianto, Dok. Dokter Tejo. Dokter. Dokter Tejo, apakah masih di sini, Dok? Masih. Suaranya tidak muncul. Dok, bisa unmute kali. Ini saya ask to unmute. Bentar. Dokter Tejo. Ya, Dok. Halo. Ya, Dok. Ya, Dok. Terima kasih untuk Pak kandidat kedua. Sebagaimana dari Ketua ID lama, persoalan kita adalah sering administrasi, ya. Sehingga ada rekan kolega kita yang akhirnya tidak bisa praktek, itu tadi karena keterlambatan itu tadi untuk masalah STR biasanya, sehingga mungkin kurang untuk acara ilmiahnya atau juga mungkin angka kredit yang dicapai. Nah, di mana nanti sebagai ketua ID mengatasi yang demikian itu supaya rekan-rekan kita tetap bisa eksis sebagai dokter, tidak terlambat itu tadi dalam memenuhi administrasinya. Terima kasih. Baik, terima kasih Dokter Tejo. Dokter Ardianto, apakah sudah jelas, Dok, pertanyaan dari Dokter Tejo, Dok? Baik, sudah ya, Dok. Jelas, Dokter Wendy. Ya, ini saya start timer ya, Dok ya. Bisa dimulai, Dok, menjawab pertanyaan. Oke, terima kasih kepada Dokter Tejo atas pertanyaannya. Jadi
ada beberapa yang saya program. Pertama, akan tetap memperbaiki sistem organisasi di ID cabang Prabumuli, baik dalam hal ini, baik dari administrasi ID maupun sekretari ID. Yang kedua, nanti mungkin kita ada orang khusus, panitia khusus yang mengingatkan teman sejawat paling tidak berperiode 1 tahun, 6 bulan atau 3 bulan apabila STN sudah jatuh tempo. Misalnya ada yearly warning, itu yang kedua. Yang ketiga, saya akan berusaha untuk aktif dalam hal ini mengelola atau mengadakan pendidikan dokter berkelanjutan atau P2KB untuk mendapatkan SKS ataupun dari ID. Dokter 30 detik. Dan juga akan beraktif untuk event-event ID yang bersifat Zoom. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baiklah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Ardianto yang telah memberikan jawaban atas pertanyaan dari Dr. Tejo. Baiklah, karena segmen ketiga telah kita lewati, maka berakhirlah acara inti pada siang hari ini dan akan diberikan waktu selama 1 kali 24 jam kepada masing-masing kandidat calon ketua ID untuk berkampanye hingga waktu pemilihan yang akan ditentukan kemudian, yang akan diumumkan oleh tim panitia seleksi ID. Nantinya pemilihan final akan seperti pemilihan putaran kedua, yaitu melalui link Google Forms ya dok ya. Nanti silakan dilihat di WA Group, di pengumuman WA Group. Mohon maaf, Dr. Weni. Ya. Apakah akan ada segmen saling tanya antar calon ketua? Oh iya, maaf ya. Baik, mohon maaf saya tadi terlupa segmen ketiga yaitu pertanyaan dari masing-masing kandidat ya. Terima kasih Dr. Dea telah mengingatkan. Baik, untuk segmen yang ketiga yaitu pertanyaan dari masing-masing kandidat kepada kandidat lawan. Itu 1 pertanyaan, diberikan kesempatan terlebih dahulu kepada Dr. Yus untuk bertanya kepada Dr. Ardianto. Nanti Dr. Ardianto akan memberikan jawaban, diberi kesempatan selama 90 detik. Ya dok ya. Baiklah, pada Dr. Yus dipersilakan dok untuk bertanya kepada Dr. Ardianto. Terima kasih. Terus terang saya sebenarnya nggak tahu ya segmen ini bahwa ada diberikan waktu atau mau diberikan kesempatan untuk memberikan pertanyaan kepada ini ya, kepada kandidat yang lain gitu. Jadi saya benar-benar baru tahu sekarang gitu. Baiklah, terima kasih, nggak apa-apa. Ya, jadi Dr. Ardianto, saya ingin bertanya bagaimana langkah-langkah atau apa yang akan dilakukan oleh Dr. Ardianto apabila terpilih sebagai calon ketua sebagai ketua ID Kota Prabumuli periode 2022-2025 agar gaung dari ID cabang Prabumuli ini terdengar ataupun diakui setidaknya oleh pemerintah Kota Prabumuli, gitu ya, sehingga kita bisa berpartisipasi dalam menyehatkan masyarakat Kota Prabumuli, karena kita ketahui untuk saat ini ID itu seperti tidak dianggap gitu ya, mungkin karena kita kurang advokasi ke pemerintah kota. Jadi seharusnya ID itu bisa sebagai mitra, apalagi di zaman pandemi seperti ini, harusnya ID bersama dengan Dinas Kesehatan itu bisa bersama-sama memberikan masukan kepada kepala daerah gitu kan, dan kita juga sebenarnya sebagai motor untuk itu, sebagai salah satu azas dari kita dari ID itu sendiri, yaitu profesionalisme yang dijiwai oleh Sumpah Dokter dan Kode Etik yang bertujuan untuk salah satunya untuk berkiprah untuk dalam menyehatkan masyarakat dengan menggunakan profesi kita gitu.
Itu saja kepada Dr. Ardianto. Saya ucapkan terima kasih. Baik, apakah Dr. Ardianto cukup jelas pertanyaan dari Dr. Yus, Dok? Ya, cukup jelas. Timer kami mulai, Dok, ya. Silakan menjawab, Dok. Terima kasih kepada pertanyaan dari Dr. Yus. Jadi seandainya nanti saya terpilih menjadi Ketua ID Cabang Promuli, itu salah satu program saya atau misi saya untuk menjalin komunikasi aktif dan memelihara hubungan harmonis dengan stakeholder, dalam hal ini pemerintah kota, dinas kesehatan, maupun stakeholder yang lain dalam yang bergerak dalam bidang kesehatan. Yang kedua, ID akan berperan aktif dalam terutama pada momen tertentu, misalnya Hari Kesehatan Sedunia, Hari Ulang Tahun ID, supaya gaungnya bisa didengar di masyarakat umum. Yang ketiga, akan mengadakan apakah itu program edukasi ataupun penyuluhan kepada masyarakat, baik dalam segi hal kesehatan ataupun dalam hal misalnya ada bencana di Kota Prabumuli. Terima kasih. Baik. Masih ada lebih waktu, Dok? Sekitar 20 detik, ada tambahan, Dok? Cukup, Dr. Weni. Oke. Terima kasih kepada Dr. Ardianto atas jawabannya. Selanjutnya, pertanyaan dari Dr. Ardianto kepada Dr. Yus, Dok. Dipersilakan. Kita emang harus bertanya atau tidak boleh? Nggak bertanya nggak apa-apa. Tanyalah, Dok. Bertanya, Dok, masing-masing kandidat, Dok, kepada kandidat lawan. Nah, Dokter ini sebenarnya saya dengan Dokter ini sangkatan. Jadi FK 93. Ya, jadi kalau Dokter terpilih saya juga senang sebenarnya. Kalau Dokter Ardianto terpilih, pertanyaannya sedikit, Pak. Kalau seandainya Dokter terpilih menjadi Ketua ID, apakah salah satu tadi yang dikatakan adanya kesenjangan antara senior, dokter spesialis maupun dokter umum, paling tidak meminimalisir kesenjangan tersebut. Program apa yang akan dokter dilaksanakan atau dilakukan untuk periode ID 2022 sampai 2025. Terima kasih, Dokter Eni. Terima kasih, Dok. Terima kasih, Dr. Ardianto. Jadi tadi saya sudah menyatakan bahwa pertama itu menjalin komunikasi yang harmonis. Jadi kalau untuk sekarang mungkin kita belum bisa bertemu secara langsung, tapi kita bisa bertemu secara virtual seperti ini, gitu ya. Dengan pertama-tama kita harus mewajibkan kita melakukan mungkin rapat pertama, gitu ya, mewajibkan seluruh anggota harus hadir. Jadi kita lihat dulu wajah-wajahnya yang mana, gitu kan. Ya kan, karena sekarang kita nggak tahu, oh itu siapa, ini siapa, gitu. Ketemu di jalan juga tidak tahu, kayak gitu kan. Bagaimana jurang itu tidak akan tambah tinggi kalau kita tidak kenal, tak kenal maka tak sayang. Ya, jadi mungkin agenda pertama kita harus lakukan rapat pertama dengan seluruh anggota harus wajib hadir. Itu harus wajib, nggak bisa enggak. Mungkin apabila tidak hadir maka harus ada ininya ya, punishment-nya kayak gitu. Nah, dari situ baru nanti kita bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang lain. Apakah itu arisan bulanan, apakah itu pertemuan arisan yang diisi dengan pertemuan ilmiah, kayak gitu, dengan mengisi seminar-seminar kecil kayak gitu. Ya. Habis waktunya masih? Masih ada waktu sekitar 15 detik, Dok. Oh gitu. Itu aja sih sebenarnya. Ya, jadi harus bertemu dulu, baik Mbak secara online maupun offline seperti anak sekolah ya. Ya. Terima kasih. Terima kasih, Dok. Baik. Ya, segmen ketiga telah kita lalui untuk pertanyaan dari masing-masing kandidat kepada kandidat lawan. Baiklah, pada podium, acara ini telah selesai. Akan kita beri kesempatan kepada masing-masing kandidat untuk berkampanye selama 1 kali 24 jam hingga waktu pemilihan melalui voting Google Form itu akan kita umumkan.
acara selanjutnya akan saya serahkan kepada MC awal, yaitu Prima Dea. Terima kasih, mohon maaf apabila banyak kekurangan. Kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Weni. Selesainya pemaparan oleh calon Ketua IDI Cabang Prabu Muli periode 2022-2025, maka selesai juga acara kita hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu. Semoga acara kita hari ini memberikan manfaat baik untuk kita semua dan juga untuk kemajuan IDI Cabang Prabu Muli. Saya Dr. Prima Dea, selaku pemandu acara pada hari ini mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya Dok, boleh kita foto bersama dulu Dok? On cam. Untuk tim foto, silakan boleh di foto Dok. Dr. Ersika, ya belum itu. Oke, lanjut yang kedua. Lanjut yang ketiga. Yang terakhir. Ya, sudah selesai semua dokter. Baik, terima kasih dokter atas waktunya untuk hari ini. Terima kasih kepada tim panitia. Abdurrahman, terima kasih. Terima kasih Dokter Ehul, sudah capek-capek. Terima kasih Dokter Ahman. Terima kasih, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin maaf ya. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tejo. Terima kasih. Rusak lagu Indonesia Raya dan bukan siapa suara yang ngebasnya tuh. Rusak lagu Indonesia Raya kasarnya. Carilah Pak tersangkanya Pak. Prabu Muli Idol itu. Muli Idol. Nah, yuk, makasih. Pak, foto dulu Pak. Hah? Nanti, ya. Mohon izin live, Dr. Abdurrahman, Dr. Yus, Dr. Tejo, Dr. Ahmad, Dr. Susi, terima kasih. Terima kasih. Saya Dr. izin live ya. Terima kasih, jangan lupa votingnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.